Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi kali ini. Dan perkenalkan, nama saya Ardin Zulkifli yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Presentasi yang kita bawakan, dinamika masyarakat pluralisme Indonesia. Adapun anggota kelompok saya adalah Andi Faiz Faharojan, Asif Fakuratu Aini, Atem Williamsa, Ben Hartobing, dan Dimas Maulana. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama presentasi kita siang ini. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama, saya persilakan kepada teman saya Atep Williamsa untuk membacakan materi yang pertama presentasi kita siang ini. Kepada Atep Williamsa dipersilakan untuk membacakan materi yang pertama. Terima kasih moderator berikan saya waktu. Di sini saya akan memberikan materi yaitu pluralisme dalam masyarakat Indonesia, jenis pluralitas pada masyarakat Indonesia, yaitu pluralisme etnik dan budaya, pluralisme agama, pluralisme sosial, pluralisme pekerjaan. Nah, contoh dalam gambar yang pertama itu adalah peta Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai etnis dan ras. Oleh sebab itu, pluralisme diterapkan agar masyarakat saling menghargai satu sama lain untuk meminimalisir terjadinya konflik di dalam masyarakat. Etnis, suku, dan ras yang ada di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang sama. Tidak ada pembedaan. Contohnya dalam hal ini ialah masyarakat Jawa menganut sistem patrilineal dan masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Tidak ada pembedaan dari kedua sistem tersebut. Masing-masing masyarakat saling menghargai kedua sistem tersebut. Yang kedua ialah gambar pluralisme agama. Ada agama besar di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan begitu, pluralisme agama bisa dilihat pada tempat ibadah, tradisi, dan cara ibadah. Tiap agama berbeda-beda. Selain itu, keberagaman agama dalam masyarakat ini menjadikan hidup lebih berwarna. Keberagaman ini juga bisa diimbangi dengan sikap toleransi. Tanpa sikap toleransi, keberagaman agama ini bisa mengakibatkan perpecahan maupun konflik dalam masyarakat. Pada gambar ketiga yaitu pluralisme pekerjaan. Contohnya, pluralisme ini membentuk sikap saling menghormati karena adanya perbedaan tersebut. Misalnya, seorang polisi akan menghormati seorang guru, begitu juga sebaliknya. Dengan memahami bahwa kita hidup dengan keberagaman, maka tingkat toleransi kita akan semakin tinggi dan kita akan hidup dalam kerukunan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Atep Williamsa yang sudah membacakan materi yang pertama. Terus kita akan memasuki materi yang kedua yang akan dipresentasikan oleh teman kita Andi Faiz Faharojan. Andi Faiz Faharojan, dipersilakan waktunya untuk mempresentasikan materi kita yang kedua. Ya, terima kasih. Yang kedua adalah dampak positif pluralitas. Yang pertama, menumbuhkan sifat toleransi dalam memahami perbedaan dan sadar budaya. Yang kedua, menyadarkan perbedaan itu indah. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik turisme dan wisatawan. Contoh-contohnya, yang pertama adalah adanya saling menghargai di antara sesama manusia yang berbeda latar belakang, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, akan terwujudnya suasana kondusif di tengah masyarakat. Yang ketiga, akan terwujudnya stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga roda pembangunan akan berjalan dengan baik. Yang keempat, akan terwujudnya rasa kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga meminimalkan terjadinya perpecahan desintegrasi. Yang kelima, akan terwujudnya rasa aman, nyaman, dan tentram di kalangan masyarakat dalam beraktivitas, tanpa rasa khawatir akan terjadinya ledakan konflik horizontal. Terima kasih. Terima kasih
kepada Vice President yang sudah mempresentasikan materinya. Terus kita akan masuki materi yang ketiga yang akan dipresentasikan oleh teman kita Dimas Maulana. Dimas Maulana, dipersilakan waktunya untuk mempresentasikan. Ya, selain dampak positif, ada pula dampak negatif adanya pluralisme. Pada poin ke-1 adalah rentannya terjadi pergesekan sosial dalam masyarakat. Dampak yang sering kita temukan di lingkungan sekitar kita adalah masalah gesekan sosial akibat terjadinya konflik masyarakat. Selama kita hidup berdampingan dengan orang lain, pasti adanya perbedaan pendapat dan perbedaan ideologi yang sangat rawan memicu terjadinya gesekan sosial. Itu sebabnya penting banget nih kita memelihara sikap toleransi antara sesama agar pergesekan sosial dalam masyarakat tidak terjadi. Pada poin kedua adalah mudah terjadinya perpecahan jika minimnya sikap toleransi. Segala hal pertentangan pasti memicu perpecahan antara kelompok, perpecahan golongan agama, perpecahan antara suku, dan masih banyak lagi potensi perpecahan. Jika perpecahan ini tidak segera diredam, dapat membentuk stereotip masyarakat terhadap golongan tertentu juga. Ketiga, munculnya sikap egoisme di dalam masyarakat. Disadari atau tidak, ternyata pluralisme juga dapat memicu lahirnya sikap egoisme di dalam masyarakat. Misalnya masyarakat mulai kehilangan rasa kemanusiaan sehingga perasaan kasihan sama manusia tidak lagi bisa kita rasakan. Akibat egois dari yang lebih tinggi, di mana orang lebih memilih sikap egois, tidak tertarik pada kemaslahatan umat, tetapi mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa peduli apa yang dirasakan dan yang dilakukan oleh orang lain. Yang terakhir adalah munculnya sikap individualisme masyarakat. Mungkin dari kita pun salah satu yang mulai individualisme. Misalnya jadi malas berkumpul-kumpul dengan lingkungan sekitar, lebih senang menyendiri bermain gadget daripada berkumpul dan ngobrol dan menyengut tetangga yang sedang sakit, atau lebih memilih mengurung diri saat ada gotong royong kerja bakti di lingkungan tempat yang tinggal kita. Itulah dampak negatif adanya pluralisme. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Dimas Maulana yang sudah mempresentasikan materi yang ketiga. Terus kita akan memasuki materi yang keempat yang akan dipresentasikan oleh Benhar Tobing. Kepada Benhar Tobing dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Jadi pluralisme itu terbagi menjadi segregasi dan integrasi. Segregasi sosial adalah konsep yang dimana kelompok yang berbeda melakukan pemisahan antara kelompoknya. Jadi kedua kelompok itu tidak menyatu walaupun tinggal berdampingan. Kebalikannya, integrasi itu sebuah macam-macam kelompok yang tinggal berdampingan dan menyatu walaupun mereka berbeda-beda kelompok. Segregasi awalnya lahir dari zaman Hindia Belanda, yang awalnya Eropa itu membagi kelas masyarakat menjadi 3, yang dimana atasnya ada Eropa itu sendiri, lalu kelas menengah adalah para pendatang, lalu pribumi di mana mereka tertindas di bawah. Segregasi sendiri itu ditemukan dalam Indonesia. Contohnya adalah pemukiman-pemukiman kampung-kampung Cina yang kita kerap temui di kota-kota besar. Lalu juga ada tindakan self-segregation atau segregasi menyendiri, yaitu mengasingkan dari masyarakat luas seperti yang dilakukan suku Baduy untuk menjaga keaslian budaya mereka. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Benhar Tobing yang sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang terakhir yang akan dipresentasikan oleh teman kita Asifa Kuratwaini. Asifa Kuratwaini dipersilakan waktunya untuk mempresentasikan. Berikutnya ada integrated pluralism di Indonesia. Nah, ini kebalikan dari segregate. Kalau misalnya segregate itu terpisah, kalau pluralisme yang terintegrasi itu beberapa
etnik yang berbeda itu mereka tinggal di dalam satu wilayah. Sebenarnya kita itu orang Indonesia itu udah terbiasa sama pluralisme integrasi ini. Seperti di gambar itu, kita di waktu kecil suka ada menggunakan pakaian adat, atau bahkan di acara-acara besar seperti sekarang pun suka menggunakan pakaian adat. Itu untuk menyatakan jika Indonesia itu berbeda-beda, tapi kita tuh tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, terus juga di paling bawah ini ada gambar para tentara yang menggunakan seragam untuk menyatakan kesatuannya gitu. Next slide. Berikutnya. Nah, salah satu contoh yang bisa kita temui itu ada di Desa Gentuma. Di Desa Gentuma ini ada 6 etnik, yaitu Gorontalo, Kayu Lipang, Sengir, Minahasa, Arab, dan Bugis. Mereka itu berbeda-beda, tapi mereka itu sama. Mereka itu masih menjaga nilai-nilai etniknya, dan masih sangat mudah diidentifikasi kalau misalnya mereka itu dari etnik yang berbeda. Tapi mereka itu bisa menerima perbedaan yang ada pada diri mereka. Di gambar ini ada gambar masjid dan juga gereja yang tampak berdekatan, memang bersebelahan lokasinya, tapi diketahui jika mereka itu tidak ada yang saling mengganggu, aktivitas yang saling mengganggu, karena mereka itu memang saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya di Desa Gentuma ini ditemukan pluralisme antar etnik. Sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikannya. Jadi kesimpulan yang kita ambil dalam materi kita ini bahwa dinamika pluralisme masyarakat di Indonesia tentu mudah menciptakan resiko pergesekan antara golongan yang nantinya akan menjadi pertikaian atau konflik seperti munculnya tindakan rasisme, diskriminasi, ketidakadilan sosial, dan lain sebagainya. Namun, dampak dari pluralisme di Indonesia tidak selalunya buruk jika dimanfaatkan sebagai aset dalam mendukung kemajuan negara. Dengan berbagai macam kemajemukan yang dimiliki, bila kemajemukan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, maka akan membuka potensi-potensi baru untuk menciptakan ruang untuk berkembang dan memajukan peradaban, di mana untuk mewujudkan dibutuhkan integrasi di dalam masyarakat. Terima kasih kepada teman-teman atas penyampaian materinya. Demikian presentasi yang kita lakukan pada siang ini. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Dan saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangan materi yang kita sampaikan pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan, langsung aja tanya ke grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.